Lu tadi menyebut soal keberhasilan pembangunan infrastruktur. Ya. Emangnya itu keberhasilan ya? Kan kampanye pemerintah harus berhasil, Kan banyak tuh kalau buka medsos, Jokowi berhasil membangun jalan berapa ribu kilometer gitu kan. Iya. Lah itu memang tugasnya, apanya yang berhasil kalau begitu ya kan? Kostum kita pas banget gak sih? Apa tuh Kostum artinya? kita. Hussein kemeja putih. Artinya? Merepresentasikan menteri-menteri yang sedang mengkampanyekan keberhasilan. Oh. Saya Jokowi. pikir merepresentasikan presiden sendiri. Oh, Bajunya bisa kan selalu juga. begitu, gitu ya. Lu juga Cak kotak-kotak tapi pink gitu kan kayak 2012 itu ya. Relawan ya. Menyiapkan kepulangan. Mau pulang kemana? Solo. Solo, yakin balik ke Solo. Naik pesawat hijau. Citiling. Nanti aja itu. Oke. Uncle Pram hitam. Merepresentasikan Belakangnya coba lihat kesayangan Mulyono ya. nama dosa. Dosa. Saya hanya anti dinasti. Oh. Mantap lah, Oke, paten. Uncle. Oke, main apa kita hari ini? Ini bulan apa ya? Ini bulan Oktober. Musim? Belum masuk musim hujan sih. Sen. Mesti minta maaf. Musim minta maaf, musim Klaim keberhasilan. klaim keberhasilan. Kita main klaim keberhasilan Jokowi. Gaskan. ya. Mantap, gas. Hashtag terima kasih. Jokowi. Silakan, Rame ya. Uncle Pram aja ya. Kita berdua jadi moderator aja, Sen. Ya jadi gue ngelihat memang ini mulai curiga tuh awal-awal Oktober gitu ya. Kita melihat mulai muncul tuh. Dan seperti memang sudah kita duga bahwa akan ada orkestrasi dari pemerintah untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. Gitu. Dan ternyata benar ya. Nah setelah cari informasi, ternyata informasi yang sudah kita dapatkan dari beberapa narasumber itu adalah itu dimulai praktiknya adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 20 Oktober. Jadi selama 20 hari ini akan ada kampanye yang luar biasa soal keberhasilan Jokowi. Dan ini begitu masif, mulai dari media sosial sampai dengan media massa dan di mana-mana ya semua bergerak ya. Para pendukung Pak Lurah. Nah, tapi ceritanya sebelum sampai pada 1 Oktober ini kan ada penggalangan. Betul. Mirip-mirip intelijen, penggalangan ya kan. Gimana ceritanya, Sin? Sebelum penggalangan dulu Pram, kita flashback tanggal 13 September. 13 September. Ada apa itu? 13 September 2024 itu Jokowi menggelar rapat kan di IKN. Nah, salah satu poin rapatnya itu adalah meminta seluruh jajarannya itu mengkampanyekan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, turunannya banyak tuh dari misalkan Kemendagri kan bisa memerintahkan kepala daerah, apalagi sekarang masih semuanya PJ. Kominfo juga demikian, BUMN juga demikian. Di dalam rapat itu yang yang merespons ataupun mendapatkan kesempatan berbicara adalah para Menko. Tadi kami juga wawancara ya Menko Info Budi Aristiadi, dia menjelaskan isi rapat itu seperti apa, dan intinya adalah dari situ lalu berjalanlah orkestrasi keberhasilan pemerintah Pram. Bahwa tidak hanya Kominfo sebetulnya yang diperintahkan untuk mengkampanyekan keberhasilan kementerian-kementerian. Jadi Jokowi ini meminta untuk kementerian-kementerian lainnya juga mengkampanyekan keberhasilan selama 10 tahun. Misalnya Kementerian BUMN. Nah, setelah rapat itu, Kementerian BUMN kemudian menurunkan ke PIC di Korkom di masing-masing sektor gitu ya, atau masing-masing deputi untuk kemudian membuat sebuah narasi kampanye keberhasilan BUMN masing-masing gitu. Jadi BUMN kan itu ada banyak gitu ya. Ada kedeputian di Kementerian BUMN sendiri, kemudian ada BUMN sendiri gitu, dan teman di internal BUMN cerita bahwa ada semacam agenda setting begitu selama Oktober untuk ya itu menggaungkan keberhasilan dengan hashtag tertentu. Mantap. Pakai Rangers itu ya. Nah, setelah pertemuan di IKN itu apa yang kemudian terjadi? Apakah ada pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti itu bagaimana? Ya Pram, tanggal 26 September itu kantor komunikasi presiden mengumpulkan semua humas kementerian dan lembaga di Hotel Mandarin di Jakarta. Itu si Hasan Nasbi itu ya? Hasan Nasbi. Oh iya, oke. Yang sekarang lagi campaign DFK tuh. Oh iya. Nah,
di situ dia meminta tuh kepada seluruh kementerian-kementerian dan lembaga yang hadir untuk mempersiapkan data-data keberhasilan di kementeriannya masing-masing. Lalu diolah lagi oleh tempatnya Hasan, dan itu nanti akan di-campaign oleh para kementerian-kementerian begitu. Jadi tadi seperti Cici jelaskan kan bahwa Kementerian BUMN turunannya juga ikut campaign. Kementerian-kementerian juga melakukan hal serupa, karena kan ada kementerian yang memang sampai tingkat kabupaten kota juga gitu. Ya, pesertanya adalah tim humas tentu saja ya. Tim humas. Ya, tim humas di antar kementerian, dan produknya itu tidak hanya tulisan gitu ya. Biasanya kan kementerian menggulirkan informasi dalam bentuk rilis keberhasilan gitu ya. Tapi itu tidak hanya berita, tidak hanya tulisan, tapi juga video keberhasilan di masing-masing kementerian yang juga mention keberhasilan Jokowi atau istana gitu ya, dalam bentuk video-video pendek. Jadi video itu dibagi dalam beberapa durasi gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, dan ada yang 90 detik. Dan ini disebarkan ke berbagai platform gitu. Dan yang disinggung keberhasilannya itu ada beberapa topik gitu ya, atau ada beberapa sektor yang dianggap berhasil. Misalnya soal infrastruktur, kemudian soal pemulihan ekonomi pasca COVID-19 gitu. Jadi memang setiap kementerian itu punya sub-sub keberhasilan atau sub program gitu yang kemudian disebarkan ke berbagai media, dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga kemudian influencer. Buzzer gitu. maksud lu? Influencer. Buzzer. Kita buzzer bukan ya, tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Siapa yang rumah di Kemang? Nggak tahu gue. Banyak. Info yang Cica cocok tuh sama narasumber gue juga tuh kan. Nah, dia cerita nanti videonya tuh akan dipotong 30 detik, 60 detik sampai 90 detik. Dan yang menariknya adalah di detik-detik awal itu akan diminta untuk pasang soundbite atau video bait. Jadi kayak misalkan ada suara-suara yang memantik atau menarik masyarakat biar ngelihat gitu kan. Di scroll terus, di nonton terus, akhirnya mereka ya terima kasih Jokowi juga. Ini kayak cuci otak gitu, berarti ada brainwash gitu ya, Sen ya. Kan kita pernah nulis juga tuh di 2019 Pilpres kan, dengan cara-cara seperti itu masyarakat akan tertarik dan merasa memang banyak keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya mungkin suara-suara itu kemudian memikat pemirsa gitu ya, atau pengguna media sosial untuk kemudian menonton sampai akhir ya. Betul. Oke, jadi ini semua kementerian kemudian membuat klaim-klaim keberhasilan itu tadi ya. Betul. Tidak hanya kementerian itu. Badan-badan juga, BUMN juga, badan. Pemprov, pemerintah kabupaten kota, betul. Semuanya. Itu kan kantor komunikasi presiden ya. Ada lagi itu menarik. KKK. Kalau di Amerika itu Ku Klux Klan ya. ya, tapi gue tidak menyamakan lo ya. Katri. Ya bagusan mana gue juga nggak tahu ya. Nah, tapi ada cerita lagi menarik, itu kan KKK. Kik. Terus ada lagi nih Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia bergerak juga tuh. Kawan lama, Budi Aristiadi. Dia bergerak juga untuk melakukan campaign keberhasilan pemerintah begitu ya. Kita juga dapat paparannya nih. Gue sambil lihat nih ada 18 halaman. Surat ya, 18 halaman ditujukan kepada anggota Bako Humas di seluruh kementerian, kabupaten dan kota begitu. 18 halaman begitu, dan mereka mengasih materi contohnya seperti ini loh, supaya nanti bisa ikut campaign keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Lagi-lagi ibaratnya ini dikepung semuanya melalui kegiatan-kegiatan positif ya, supaya nanti medsos maupun media konvensional itu isinya adalah kegiatan-kegiatan positif pemerintah gitu, Pra. Oke. Gue tambahin, Sen. Apa? Jadi surat bertarik 7 Oktober yang disebarkan ke kementerian-kementerian sampai ke level kabupaten itu berisi instruksi untuk membuat kampanye keberhasilan yang disebarkan pada periode tanggal 8 sampai 20 Oktober. Ini agak berbeda dengan KKK tadi ya. Beda. Tadi itu kan 1 sampai 20 Oktober. Betul, ini lebih sempit ya waktunya ya, tanggal 8 sampai 20. Nah, meliputi apa saja kampanyenya, ada beberapa instrumen keberhasilan yang bisa di-mention oleh setiap kementerian sampai level kabupaten, yakni bagaimana pemerintah Jokowi sukses untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Itu tuh contohnya. Kemudian infrastruktur yang merata di sejumlah daerah. Dan juga bagaimana pemerintahan Jokowi ini bisa keluar dari jerat tantangan ekonomi global. Krisis ekonomi global dan konteks COVID kemarin itu kan. Betul, itu nanti diglorifikasi lagi dalam laporan-laporan mereka. Lu tadi menyebut soal keberhasilan pembangunan infrastruktur. Ya. Emangnya itu keberhasilan ya? Kan kampanye pemerintah harus berhasil, Iya. Kan banyak tuh kalau buka medsos,
Jokowi berhasil membangun jalan berapa ribu kilometer gitu kan. Iya. Lah itu memang tugasnya, apanya yang berhasil kalau begitu ya kan? Iya. Ini seperti kita bilang polisi berhasil menangkap penjahat, itu kan tugasnya polisi memang untuk menangkap penjahat. Jadi buat apa kita bilang pemerintah Jokowi berhasil membangun infrastruktur? Enggak lah, itu memang kewajibannya dia. Jadi ini seperti apa ya, diputar balikkan gitu loh. Bukan berarti kemudian kita tidak menganggap itu penting tentu saja. Tapi ini kan kewajiban dari pemerintah gitu, bukan prestasi. Ini mungkin bisa saja dianggap prestasi karena presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi ya udahlah, itu kan just saying ya. Iya, dan soal pembangunan infrastruktur juga di berbagai tempat juga yang pernah kita tulis di majalah Tempo maupun di platform yang lain gitu ya, bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak melibatkan atau tidak memikirkan masyarakat yang ada di sekitar tempat daerah pembangunan itu. Ya. Wadas misalnya ya. Wadas selalu menyingkirkan masyarakat adat di IKN gitu. Itu kan terang benderang bahwa masyarakat adat tersingkir dari tempatnya. Ya, ini kan yang disebut sebagai developmentalism ala Jokowi ya. Bagaimana Jokowi kemudian membangun, dan kalau dalam pandangan majalah Tempo ini pembangunan yang kemudian mengabaikan aspek masyarakat, terutama masyarakat yang marginal. Seperti ya tadi sudah disebut sama Cica, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat adat gitu dan lain-lain. Orientasinya hanyalah pembangunan infrastruktur, yang belum tentu juga kemudian pembangunan infrastruktur itu penting gitu kan. Penting. Tapi coba kita lihat, apakah masyarakat Papua membutuhkan pembangunan infrastruktur yang sedemikian rupa, sebegitu masif? Yang dibutuhkan oleh orang-orang Papua itu kebanyakan adalah rasa keadilan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Indonesia di tanah mereka gitu loh. Jadi rasanya dan pendekatan infrastruktur ini, pendekatan pembangunanisme Jokowi ini gagal di Papua. Gitu loh. Dalam kacamata Tempo kurang lebih seperti itu. Belum lagi pembangunan yang lain seperti Bandara Kertajati, kan beberapa kali juga kita kritik itu. Iya, Kertajati. Dan beberapa pembangunan IKN katanya mangkrak.